Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Sahat bareng saya, Reza. Seorang perawat yang akan bantu kamu bedain mana yang mitos dan mana yang fakta dalam dunia kesehatan. Topik kita hari ini seru banget, karena banyak banget informasi kesehatan yang beredar di media sosial atau dari cerita orang tua kita. Tapi nggak semuanya benar. Yuk, kita luruskan sama-sama supaya kita nggak salah paham dan bisa jaga kesehatan dengan cara yang benar. Pertama, minum es bikin gemuk. Mitos atau fakta? Oke, ini yang paling sering saya dengar. Banyak orang percaya kalau minum es bisa bikin gemuk. Nah, ini mitos. Kalau kita minum air es tanpa gula, ya cuma air biasa yang dingin. Yang bikin gemuk itu bukan esnya, tapi tambahan seperti sirup, gula berlebihan, atau susu kental manis. Jadi, minum air dingin nggak masalah. Bahkan dalam beberapa kasus, tubuh membakar sedikit kalori untuk menyesuaikan suhu. Tapi jangan harap minum es bisa bantu diet juga ya. 2. Vaksin bikin sakit. Mitos atau fakta? Nah, ini penting. Ada orang yang bilang, abis vaksin kok malah demam, berarti vaksin itu bikin sakit. Ini mitos sebagian dan fakta sebagian. Setelah vaksin, tubuh kita memang bisa mengalami efek samping ringan seperti demam atau nyeri di tempat suntikan. Itu tanda bahwa sistem imun kita sedang bekerja membentuk perlindungan. Tapi itu bukan sakit dalam artian negatif, justru itu tanda bahwa vaksin sedang bekerja. Dan yang pasti vaksin nggak bikin kamu kena penyakit dari virusnya. Vaksin sudah dirancang aman dan melewati proses uji yang ketat. 3. Begadang bikin kurus. Mitos atau fakta? Banyak remaja percaya kalau begadang bisa bikin kurus. Ini mitos besar. Sebenarnya begadang itu justru bikin hormon tubuh kita jadi nggak seimbang, termasuk hormon lapar, grelin, dan kenyang, leptin. Akibatnya apa? Malah sering lapar tengah malam, ngemil sembarangan, dan bisa bikin berat badan naik. Begadang juga bikin metabolisme tumbuh terganggu dan bikin kamu lebih rentan kena stres dan jerawat. Jadi, mau sehat, tidur yang cukup lebih penting daripada ngorbanin jam tidur untuk scroll sosial media sampai pagi. 4. Cegukan harus dikejutkan. Mitos atau fakta? Pernah dengar temanmu bilang kalau cegukan, coba aja kagetin. Nah, ini mitos. Memang kadang cegukan bisa berhenti kalau kita kaget, tapi bukan karena itu solusi medis. Cegukan terjadi karena kontraksi otot diafragma secara tiba-tiba. Cara yang lebih masuk akal dan terbukti ampuh adalah minum air pelan-pelan, menahan nafas sebentar, atau tarik nafas dalam-dalam. Mengejutkan orang bisa bahaya juga kalau kondisi jantungnya nggak stabil, jadi sebaiknya hindari cara itu. 5. Makan malam bikin gemuk. Mitos atau fakta? Ini fakta sebagian. Yang bikin berat badan naik bukan makan malamnya, tapi jenis dan jumlah makanannya, serta seberapa dekat waktunya dengan tidur. Jika kamu makan malam dalam porsi besar, lalu langsung tidur 15 menit setelahnya, metabolisme tubuh tidak optimal, dan itu bisa meningkatkan resiko penambahan berat badan. Tapi, kalau kamu makan malam 2-3 jam sebelum tidur dengan porsi yang seimbang, nggak ada masalah. Jadi bukan soal jam makan malam, tapi lebih ke pola makannya. 6. Kalau berkeringat berarti sehat. Mitos atau fakta? Banyak yang percaya kalau kita keringetan berarti sehat. Ini mitos sebagian. Keringat keluar saat tubuh butuh mendinginkan suhu. Jadi memang bisa muncul saat kita olahraga atau cuaca panas. Tapi keringat juga bisa muncul saat demam, stres, atau gangguan hormon. Jadi keringetan belum tentu berarti kamu sehat. Yang penting itu kenapa kamu berkeringat. Dan apakah tubuhmu terasa bugar. 7. Batuk jangan minum es. Mitos atau fakta? Banyak orang tua bilang kalau batuk jangan minum es. Nah, ini juga mitos. Tidak semua batuk disebabkan atau diperparah oleh minuman dingin. Kecuali kamu punya kondisi seperti radang tenggorokan sensitif, minum air dingin sebenarnya nggak memperburuk batuk. Yang penting adalah tetap menjaga hidrasi, baik dengan air suhu ruang maupun dingin. Tapi ya jangan minuman dingin manis yang mengandung banyak gula. Kesimpulannya, banyak banget ya mitos kesehatan yang ternyata nggak benar. Tapi wajar kok, kita semua pernah percaya sesuatu tanpa tahu dasar medisnya. Yang penting sekarang, kita mulai lebih kritis dan cari tahu dari sumber yang terpercaya. Terima kasih udah dengerin podcast bareng saya Reza. Semoga kamu makin cerdas soal kesehatan, makin peduli sama diri sendiri, dan gak gampang percaya mitos. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat.